So ini garisan yang vertical nih. Nggak tahu what's vertical in BM? Menegang. Menegak. Oke, ini adalah knowledge atau pengetahuan, kan? Di sini, di bawah sini adalah experiential. Pengetahuan yang datang dari pengalaman. Saya rasa yang uncle-uncle dan auntie-auntie sini banyak pengetahuan yang datang dari pengalaman. Betul ke tidak? Kalau dia tahu sudah kalau terlambat 2 minggu itu musim menanam tiada hasil. Tapi kalau kita tengok plan Forever Sabah yang lurus begini, ada jadwal dia, ada dia begini gini. Itu pengetahuan yang datang dari mana? So ini pengetahuan yang datang secara formal. Apa tuh? Macam university, saintis, dan lain-lain. Orang yang di sini ada yang dia pandai, dan orang yang di sini ada yang dia pandai. Tiada seseorang pun yang boleh tahu ni semua. Bukankah? Kamu pernah jumpa yang tahu dari sini sampai sini? Mamamu saya rasa dia sini sampai sini. Lebih kurang lah. Dr. Ken Wilson saya rasa dia di sini. Lebih kurang. Nganta Dr. Ken Wilson. That's my goal. Kalau si Ken Wilson sama si Mama Moy berkawan baik dan berganting tangan, ada harapan lah ini. Oke, kamu dapat gambaran? Oke, sekarang ada satu garisan begini. Apa ini? Cakaplah ini di lapangan. Di sini saya akan panggil micro experience ataupun pengalaman dalam konteks mikro. Paham? Cakaplah. Mikro tuh kebun sini, kampung Tinuhan, kampung Lapasan. Itu secara di lapangan. Dapatkah? So ini yang horizontal. So say this is kampung Tinuhan, this is kampung Lapasan, this is kampung Wangkod, etc. Okay? So itu adalah micro experience. Saya akan panggil dia macro design. Apa itu? Sabah Agricultural Blueprint. Itu adalah desain. Siapa yang buat tuh? Semua yang konsultan, yang duduk di office, yang di ekon, yang dibayar dia punya 1.000 ringgit 1 jam. Okay, so ini macro design. Desain, dia pandai desain secara besar-besar. Cakaplah rancangan Malaysia ke-12. Itu pun macro design. Okay, SDG dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu pun macro design dari segi dunia. So cakaplah di sini petani-petani di Tinuhan, di Lapasan, di Wangkod. Kamu apa yang kamu mau? Kamu mau makan kan? Betulkah?
kamu mau berdikari dan boleh ada makan di meja, boleh anak-anak tidak lapar, cucu-cucu tidak lapar, betulkah? Jadi kamu bercocok tanam, tanam padi, bernelayan dan lain-lain lah. So itu kehidupan kamu secara hari-harian dan kadang-kadang menjadi mata pencarian juga. Kamu jual. So itu di sini. Kamu rasa kamu boleh tengok di sana, kamu bilang saya akan mencapai itu. Ya kah? Yang 190 muka surat tuh. Siapapun yang tahu nih ada nih benda. Saya rasa Ketua Menteri Sabah pun belum baca nih. Barangkali tiada orang pun yang ada baca. Hanya yang tulis sejak yang ada baca. The best, yang paling best yang kita boleh buat di sini. Kalau kita tahu yang government ada satu plan dan dia punya program-program, message, LIGS, apalagi plan dia orang, subsidi padi dan lain-lain. Ada juga macam dia di titik-titik juga yang sampai sini, betulkah? Dia akan juga sampai, tapi adakah dia akan betul-betul sampai ke sini? Semua sampai, semua orang dapat. Betulkah? So usually when you have this situation, this is the reality. Yang paling baik yang ini kita di sini boleh dapat adalah satu perjalanan. Bukannya perjalanan begini, tapi dia macam dia siring-siring begini. Mungkinlah sampai di sini. Dia tidak lurus, lurus juga, tapi dia begini-gini sedikit. So kita akan sampai ke sini. Apa ini tempat nih? Adalah dia punya patterns. Apa patterns? Corak, corak. Sifat tingkah laku sebagai sebuah kumpulan. Ada dia punya corak lah, macam lebih kurang lah kita buat begini. Semua dapat subsidi begini. Semua dapat baja begini. Adalah begitu dia punya corak kan? Yang kamu tahu-tahu, kawan kasih tahu, keluarga kasih tahu, bukankah? Tapi dia belum sepenuhnya naik sini. Dia punya ideologi di sini tidak berapa sampai. So kita panggil di sini patterns of behavior. Maybe even got better practices. Or some practices, some kind of practices yang dapat sampai sini. Macam kamu tahu sebagai grup, kalau tanam padi begini, waktu begini, bagus dia punya hasil. Kalau pakai ini baja, bagus. Kalau pakai ini benih, bagus. Jadi kamu belajar sendiri. Jadi kamu ada juga develop nih better practices. Amalan yang oke. Bukanlah baik sekali, tapi oke. Ya? So, that's from the micro going to the macro. Bagaimana dengan jarang nih di sini yang di pejabat yang ekon? Dan consultants yang bergaji besar dalam kereta besar, adakah kau tengok dia orang hari-hari datang ke lapangan dan dengar cerita kau, masalah kau, isu kau? Adakah? Adakah Menteri Pertanian pernah melawat kamu? Kalau kau guess dia punya perjalanan pergi di sini macam
Barangkali lah kan dia punya perjalanan begini. Pergi Siring juga. Kadang-kadang ada roundabout balik. Scenario, how about spell scenario in BM? Scenario lokal. Okay, never mind. You get the picture. Say case study. Oh, for example, case study. Maksudnya macam keadaan di kampung. Oh, pilot. Pilot. Reality dia Actually, it's more. di lapangan. Actually, it's more closely related to either case study or pilot. Yang paling best yang ini boleh buat adalah satu project perintis. Dia tidak boleh buat secara besar-besaran macam begini. Di seluruh lapangan di Sabah. Tidak pernah kamu tengok apa-apa plan pun yang dibuat, tidak kisah dia berapa juta dia spend, berapa pandai itu konsultan, adakah dari seluruh Sabah dijadikan? Tidak pernah kan? So, yang paling best dia dapat nih case study atau pilot. Dan yang kami di sini kerja kuat hari-hari, ada juga dia orang punya program, dapat juga tapi begini, di sini. So, sini kita punya reality, sini dia punya reality. So, apa yang di tengah-tengah nih di sini? Lautan berapi. Hah? Di Forever Sabah kami panggil ni complexity. Ada banyak potensi di sini, di tengah-tengah di sini. Bukankah? Kalaulah ini yang kita dapat capai di sini dan ini yang kita dapat capai di sini, ini bukan orang jahat, ini bukan orang jahat. Ini bukan orang baik, ini bukan orang baik. Ini semua orang saja. Sama saja. Tapi dia orang punya tempat di sini, kita punya tempat di sini. Di sini ada satu, cakaplah, lautan yang dalam dan bergelora dan macam kurang di seberang. Dari sini susah mau seberang pergi sini. Dari sini susah mau seberang di sini. Jadi apa macam? Kalau beginilah berterusan di Sabah. Adakah ini akan dicapai? Yang dia perlu 190 muka surat tuh. Tidak kan? Dia orang tidak boleh capai. Tanpa yang di sini dia orang tidak boleh capai. Dan tanpa yang apa-apa yang kepimpinan dan bla 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 di sini pun, kita pun di sini sajalah. Minta bantuan, minta YB, minta DO, gini-gini saja. Bukankah? So, kalaulah kita mau Forever Sabah atau Sabah yang selama-lamanya, yang lestari, yang cucu-cicit boleh enjoy, yang bukannya berapi sana, tiada makan sini, ada pandemik sana. Apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil? Apakah strategi? Apakah inovasi? So, kita punya perbincangan hari ini memang tidak boleh habis. Tapi kalau kita boleh imagine, apa macam kita boleh menyeberang nih lautan bergelora. Yang satu yang penting adalah kita faham nih sistem. Itulah sebab kita baca itu blueprint. Dan kamu-kamu yang kenal saya tahu yang saya memang banyak passion. Dan kalau saya naik marah, frustrated, bukannya kepada seseorang, tapi kepada keadaan. So, kalau saya tengok orang yang sudah turn off dia punya brain, tidak mau engage, saya pun kadang-kadang boleh naik marah juga, kadang-kadang frustrated juga. Kenapa kalau kamu cakap, kamu peduli, kamu tidak mau kasih on gue punya minda.
kita mesti paham nih benda. Kenapa lah kalau di sini orang penting? Kenapa lah kalau orang kaya? Orang juga, dan kita perlu bekerja dengan dia orang. Jadi itulah sebab strategi Forever Sabah kita kerja siapapun kira-kira apa dia punya status. Kalau dia ada passion mau buat sesuatu, oke, bagus. So, dalam nih 1 jam, kalau kita boleh brainstorm dalam grup-grup, apakah peluang di sini? Kalau kita tengok di sini, dari ini 2 hari kamu paham sedikit, bukan kamu paham secara mendalam case Tinohan dan case Lapasan, dan kamu paham sedikit di sini, kamu paham sedikit tentang kerajaan Sabah, tentang industri dan lain-lain. Kamu tolong pikir sendiri apa yang di sini. Oh, di sini ada DO around here. What is the system around here? Ada DO, ada siapa lagi? Ada ketua kampung, ada JPKK, ada YB, siapa lagi? Hah? Ada pastor kau, ada sekolah, dan lain-lain. Ini dia orang ada fungsi, ada kerja dia orang. Kasih kerja sama dia. Fungsi dia bukan hanya ada nama kah, ada posisi kah, apa. Dia ada fungsi. Bukankah? Dia dapat gaji dari apa? Cukai kan? Cukai siapa yang bayar? Ini pun yang konsultan nih semua nih. Siapa dia punya ekosistem di sini? Tolong menamakan. Oke. Kementerian apa lagi? Ya, ada kemungkinan juga. Okay. Yeah. So it's also important to see the system with clear eyes. It's also important not to see through prejudice. We talked about a few things dalam blueprint tadi. Apa ide-ide yang timbul dari blueprint tadi? Yang ada kan yang dia punya sektor tadi, penanaman, penternakan, is that right? Perikanan, getah, apa yang last tadi? Air. Tahun 2021-22, Kementerian Keuangan dan Yayasan Hasanah bilang, Forever Sabah, bagus kamu punya project tuh hari. Dan mau kasih lagi kau 1 round, 2 round, 3 round. Nomor 1, apa jawaban kita bersama? Mau buat lagi? Nomor 2, apa yang mau dibuat? Sekarang kita paham secara lebih dalam. Nomor 3, siapa yang mau buat? So, ini yang saya mau, kalau kamu mau bincang pasal itu, inilah ruang dia. Inilah masa dia. Sebab dari sini kita boleh ambil konten, isi, kandungan daripada perbincangan semua dan boleh fit kepada proposal itu. Sebenarnya ini proposal yang project padi ini yang paling pantas yang Forever Sabah buat. Lebih kurang pun 6 bulan usually proses kami buat proposal, ataupun kadang-kadang 1 tahun. So kalang kabut. Sebab kenapa kalang kabut? Tiba satu peluang dari
Yayasan Hasanah sebab dia punya tabung COVID. Tapi sekarang sudah ada 1 tahun experience, dia masih ada tabung dia, dan dia mau kasih lagi. Tapi penting juga apa hasil dari proyek ini. Adakah kita lebih kurang lapas? Kalau tidak 100% pun oke juga, boleh tahan. Dan bagaimanakah kita akan mengembangkan proyek, dan dengan siapa? Saya tahu yang ada kampung lain yang minat. Saya tahu yang ada lebih ramai keluarga yang makin minat, lebih kawasan yang lebih besar. Dalam proses itu pun kita mesti adil. Kita tidak boleh yang kawan saya, keluarga saya, uncle saya. Dia mesti secara demokratik, dan siapa yang betul-betul ada minat dan mau buat secara begini, secara macamlah gotong royong kan. Sebab ini bukannya yang untuk saya yang jadi kaya, Inci siapa-siapa yang jadi kaya. Ini secara community yang dapat makan, community yang dapat jiran pun oke, happy jiran kau, tiada orang yang tiada makan gitu. What is the discussion today? Do you want to talk about that? Nah, kamu mau bincang tentang tuh masa depan untuk project ini, dengan pengetahuan 1 tahun, pengetahuan sini. Kan enggak, lebih kurang. Yang kita panggil UMS, kita panggil siapa lagi? So, bagaimana kalau kita mau dari sini sudah ada dapat nih experience, tapi kita mau menyeberang ini. Kau tidak payah jalan yang besar, jalan yang cukup besar pun boleh, kan enggak? Kalaulah dapat pergi begini sikit, I don't know, begini sikit, baguskah kau rasa? Dapat jumpa tukar. Kalau dia orang pun dapat tukar sedikit dan dia orang dapat sedikit. Tutupkah sudah tuh dia punya blok nih. Mau dekat sudah kah? Dia punya tutup sedikit kan? Dia punya ruang di sana. Boleh tinggu-tinggu sudah di sini. Hai. Tapi adakah dalam masa 1 jam lebih kamu mau bincang tentang nih? Dan kalau mau, apa macam kita punya bentuk grup. Dan ada orang online juga. Yang satu grup tentang pasar itu mikro, punya peringkat mikro. Oke, 1 grup tentang peringkat mikro. Siapa minat? Siapa yang minat? Ya, setakat tahun lepas, Tinuan saya tidak berapa tahu dengan lepasan, mungkin sama-sama juga, tapi yang saya tahu di Tinuan apabila ini Pariwisata ada membantu tentang pertanian di Tinuan, banyak yang tanya dan jadi perhatian. Di luar, di sekeliling bertanya dan memerhati apakah Tinuan ini boleh diteruskan untuk maju seperti biasa untuk bertani, atau Tinuan hanya setakat 1 tahun saja. Itulah tanda tanya penduduk di Tinuan yang sekeliling yang tidak mengikuti dan di luar juga. Nah, ini satu pertanyaan, dan mereka sedang memerhati adakah Tinuan ini terus maju atau setakat dalam 1 tahun. Itu satu perhatian. Nah,
Tapi sebenarnya Tinuhan dalam 1 tahun yang lepas ada perubahan dia apabila Pariwasaba ini ada membantu. Dan peningkatan pendapatan dalam pertanian saya nampak ada meningkat. Cuma pada tahun yang lepas dalam masa begitu singkat dan terlambat cara kalau experience penanaman itu kan ada masa dia, tapi ada lambat sedikit. Walaupun begitu dia punya hasil tanaman oke, bagus, ada peningkatan. Cuma saya sendiri tidak tahu adakah Tinuhan ini diberi bantuan seterusnya atau setakat itu saja. Dan saya bimbang kalau yang petani-petani di sana hanya mengharap untuk bantuan saja dan tidak akan dapat meneruskan usaha kalau tiada bantuan. Ini yang saya tidak tahu. Dan itu saya punya cara pemahaman penelitian. Oke, itu ya. Ya, itu memang sesuatu poin yang penting sekali. Bila kami dapat nih peluang dari Kementerian Keuangan, kami pun pikir juga baguskah tidak ini? Sebab dia hanya bilang 1 round waktu COVID. Jadi kami pun segan juga mau cakap ya. Sebab kadang-kadang kalau masuk keluar dia lebih membawa keburukan daripada kebaikan. Tapi itulah kami selalu tengok mendapat respons dari stakeholder. Kamulah stakeholder. Kami tidak boleh sendiri menjawab ya atau tidak. Kalau kami tanya 10 orang, 9 orang cakap ya, macam ya lah sudah tuh. Tapi kalau kami tanya 10 orang dan 1 cakap ya, macam tidak lah itu. So, kami pun ambil risiko juga. Tapi kami waktu tu yang bulan atau bila 2020 yang kita diberi peluang itu, kami memang fikir secara juga serius sama ada mau buat atau tidak. Dan kamu ingatkah yang tim-tim yang padi tim ni, berapa kali saya cakap jangan, ini bukan bantuan. Jangan gunakan perkataan bantuan. Sebab bukannya kami mau apa, tapi budaya bantuan tu dan dengan apa yang kita di Forever Sabah mau mencapai, yaitu empowerment, memperkasakan community untuk berdikari lain. So saya tidak mau cakap yang ini bantuan. Sebab kalau jangan, it's okay, bukan kau salah cakap. Yang kamu punya input dalam projek ini tidak boleh dinilaikan. Kamu yang berpeluh, yang sakit belakang, yang gatal-gatal semua, yang ambil risiko juga, itu tidak boleh dinilaikan. Itu tidak boleh simpan di budget. Apa yang kami di Forever Sabah bawa boleh simpan di budget. Dia ada had dia. Pahamkah? Itu support. Mengapa Forever Sabah membuat itu? Sebab itulah kerja NGO. NGO adalah badan bukan kerajaan. Tiada yang had dari kerajaan. Seringkali tujuan atau niat NGO itu baik. Kadang-kadang
dia punya result buruk juga. Tapi sebab bukannya oleh sebab orang itu jahat, tapi ada kadang-kadang dia tidak pandai urus, dia tidak buat proses yang baik. Kau paham? So, what's my point? I lost my point. Kami tahu yang bilang kami buat nih 1 tahun nih memang ambil risiko. Memang saya tahu juga waktu itu, biarpun tiada duit yang seterusnya daripada Kementerian Keuangan, kami di Forever Sabah memang ada komitmen mencari duit itu dari lain-lain sumber. Tapi yang kami tahu sekarang, diorang minat. Bagus kalau diorang minat. Tapi dalam proses yang kami di Forever Sabah plan, kami memang mau macam anak yang menyusu dari badan mama, mau kena tarik juga dari nenek tuh, sebab dia mesti membesar sendiri. Kita tidak mau membuat satu sistem di mana itu budak tidak boleh tarik dari mama. Kau paham? So kita tidak mau dia dependent kepada seorang raja kah, seorang pemaisuri kah, atau kau paham? Sebab itulah sistem begini. Jadi kamu karena begini, siapa mau undi? Habis jarang bilang undi sini, saya kasih kau duit. Undi sini, saya kasih kau duit lebih banyak. Undi sini, saya kasih kau project. Kami mau yang semakin hari semakin ramai orang Sabah, tidak boleh dipermainkan begitu. Tidak bergantung kepada sistem itu. Jadi itu soalan yang baik sekali. Bukannya senang. Saya tidak boleh juga pergi tiap-tiap satu rumah dan explain kepada tiap-tiap satu orang begini bah kita punya tuh niat. Saya harap saja yang kamu yang paham, yang sudah jumpa saya akan kasih tahu jiran ke apa. Oh bukan, dia tidak mau ambil tanah kau, dia tidak mau ambil beras kau. Inilah kerja di orang NGO. dalam perbincangan kita dalam nih beberapa lama, itu satu poin yang penting. Apa macam mau menolong community supaya dia tidak menganggap ini sebagai bantuan, tidak bergantung kepada ini, dan semua mau bilang bagus pergi, saya bagus sama si Cynthia. Nggak payah bagus sama saya. Teriak sama saya pun boleh. Yang saya mau tahu yang jujur dan yang ikhlas. Itu saja. Memang tidak boleh jadi dalam 1 hari, 1 bulan, 1 tahun pun tidak boleh. Tapi mesti tukar arah. Kalau sekarang arah begini saja, kita mesti tukar. Biarpun dia begini sedikit pun lebih bagus sudah. Kalau 1 tahun begini, 1 tahun begini, 1 tahun begini, 1 tahun begini, boleh juga begini. Kan enggak? So macam 20 nih plan. Kamu boleh juga buat, kalau kamu tidak mau buat 2021 to 2022, kamu pun boleh buat juga 2021 to 2030. Tiada halangan. Siapa yang menghalang kita di sini membuat plan begini lama? Tiada. Hanya kita sendiri yang menghalang diri sendiri. Saya mencadangkan satu topik untuk diperbincangkan, yaitu plan seterusnya. Ini untuk jangka masa pendek lah. Maksudnya untuk first, kita sudah ada step pertama. What the next step untuk project padi khususnya. Jadi di sini ada community, jarang lebih dekat dengan project ini, dan boleh kita
utarakan kita wujudkan satu perbincangan untuk membentuk langkah yang kedua lah. Okay. Belum lagi kita terus pergi di atas, tapi untuk the next step. Okay, so itu lain, Related to what ya itu berkait dengan apa yang kau mau bincang, tapi dia lain sedikit. Apa yang si Neville mau bincang adalah menelitikan ini politik di sini, ini dynamic di sini, sistem di sini, supaya boleh menolong proses kamu, proses project padi lah. Kira mau ambil ke peternakan, sebab dalam penanaman padi ini kerbau pun berkeliaran juga. Mau tahu cara untuk mengatasi juga. sugar. Oke, cakap. Tio lagi dia bilang air. Adding knowledge. Project Padi 2.0. What was the one? Penternakan. And then? Jangan versus. Knowledge. Nomor 4 yang knowledge lagi nanti. Siapa mau Siapa mau? Somebody hit Tio. Ada apakah cakap? Dia pengairan. Pengairan. Ada yang mau bincang tentang knowledge? Nih. Okay. Alright, we have 5 groups. Siapa? Andrew sama kau. Okay. Okay, we come back at 3 o'clock. This one you just come back with ideas.